Blood covenant, perjanjian darah. Dalam budaya kuno, perjanjian darah dibuat sebagai tanda kesetiaan antara kedua belah pihak. Jikalau dua belah pihak melakukan perjanjian darah, biasanya next slide, yaitu ada korban hewan yang disembelih. Slide berikutnya, darahnya dituang sebagai simbol ikatan yang tidak bisa diputuskan. Kemudian biasanya kedua belah pihak yang berjanji itu jalan di atas belahan korban hewan yang disembelih, jalan di atasnya sebagai tanda mereka siap menerima konsekuensi kalau perjanjiannya diingkari. Salah satu dari yang mengingkari akan mati gitu. Karena perjanjian darah bersifat kekal, perjanjian darah tidak dapat diputuskan. Allah membuat perjanjian darah dengan bapak orang beriman namanya Abram. Namanya siapa? Abram, sebelum jadi Abraham, bapak orang beriman. Allah membuat perjanjian dengan Abram di Kejadian 15. Kalau saudara baca di ayat 1 sampai 4, nanti saudara akan ketemu bahwa Allah memerintahkan Abram untuk mengambil domba, lembu, kemudian kambing, disembelih. Karena akan dibuat perjanjian darah. Kedua belah pihak biasanya melakukan perjanjian darah, buat janji. Biasanya jalan dulu di atas belahan hewan yang dibelah itu, kemudian janji itu diucapkan satu dengan yang lain, lalu mereka memegangnya dengan kesetiaan. Tapi inilah yang terjadi ketika janji itu mau diucapkan, ketika waktunya harusnya Abram melewati belahan hewan yang disembelih itu, darah yang tercurah itu, ini yang terjadi di ayat 12. Pak Beri boleh bacakan buat kita. Kejadian 15 ayat 12. Kejadian 15 ayat yang ke-12, menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Menjelang matahari terbenam, waktunya harusnya Abram melewati belahan hewan itu. Lalu setelah itu Allah yang melewati belahan hewan itu, dan mereka satu sama lain buat janji. Abram tertidur nyenyak. Kalau saudara selidiki dalam teks lain dikatakan bahwa Allah membuat Abram tertidur nyenyak. Jadi waktu perjanjian itu dilakukan, Abram tidak melewati belahan hewan itu, dan Abram tidak buat janji apa-apa. Yuk, nanti saya jelaskan. Next slide. Kemudian ayat 17, Pak Biri boleh baca. Kejadian 15 ayat yang ke-17. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi. Sebentar. Perapian yang berasap, suluh yang berapi adalah Allah yang dilihat oleh Abram. Itu juga Allah yang dilihat oleh Musa, seperti perapian yang menyala-nyala. Lalu kemudian baca terus, Pak. Lewat di antara beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan daging. Allah justru yang melakukan perjanjian itu. Kalau saudara baca ayat 18, kemudian Allah mengucapkan janji kepada Abram bahwa Allah akan memberkati Abram, Allah akan memberkati keturunannya. Keturunannya, gambaran saudara dan saya, akan diberkati oleh Tuhan. Tapi yang kita pelajari dari perjanjian darah, perjanjian kesetiaan yang Allah lakukan, Allah saja yang berjanji. Dan Allah tidak membutuhkan janji manusia. Allah mau manusia beristirahat, tidur nyenyak di atas janji Tuhan. Supaya hari ini mungkin ada masalah, mungkin ada tantangan, mungkin ada urusan yang belum beres. Supaya saudara mengingat kisah ini, saudara bisa beristirahat di atas janji Tuhan. Tuhan berjanji dengar doamu. Engkau bisa beristirahat di atas janjinya. Tuhan dengar doamu. Tuhan berjanji, Tuhan menyembuhkannya. Bahkan oleh bilur darah Yesus, kamu sudah sembuh. Di tengah sakit penyakitmu, Tuhan mau engkau tidur nyenyak, istirahat di perhentian Tuhan, yaitu di atas janji Tuhan. Dan sebentar yang kita pelajari, Tuhan berjanji untuk mengasihi kita. Kalau kita tahu Tuhan berjanji mengasihi kita, maka kita percaya seperti Bapa sayang anaknya, demikian Tuhan sayang kita. Apa yang penting buat anaknya, penting buat bapaknya. Itulah yang saya rasakan waktu anak saya minta sesuatu. Dan di perjalanan saya bilang nanti Dedi beliin, nanti Dedi kasih apa yang kamu butuh, apa yang kamu perlu. Di sekolahnya ada dia butuh sesuatu, saya bilang nanti Dedi cari berkatnya, nanti Dedi minta berkatnya sama Tuhan, nanti Dedi beliin. Dan itu kepikiran sama saya, apa yang penting buat anak saya, jadi penting buat saya. Supaya saudara hari ini tahu, kau anak Allah.
Apa yang penting buat hidupmu, penting buat Tuhan. Karena Tuhan mengasihimu. Next slide. Slide berikutnya. Perjanjian yang Allah lakukan, Tuhan mau kita pegang janjinya. Karena dia berjanji dan kita istirahat di atas janjinya. Jadi boleh ada masalah, boleh ada tantangan, tapi saya percaya ujung dari masalah, ujung dari tantangan hidupmu adalah doa dan harapan yang dikabulkan. Yang percaya bilang amin. Amin. Allah berjanji mengasihi kita sejak di perjanjian lama. Bahkan dengan kasih yang kekal, kasih yang selama-lamanya. Dalam kitab Malaiki, Malaiki menjelaskan. Yuk kita lihat, Malaiki 1 ayat 2, boleh Pak Berry baca? Malaiki 1 ayat yang kedua, aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan, namun aku mengasihi. Ayat 3, loncat dua slide setelah ini. Ayat 3, Malaiki 1 ayat 3. Malaiki 1 ayat yang ketiga, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Oke, balik lagi ke ayat 2 tadi. Tuhan berkata, aku mengasihi kamu. Yang punya masalah boleh angkat tangan. Buat saudara yang punya masalah, di tengah masalah yang belum beres, ada perkataan dari mimbar ini, dari Tuhan berkata, aku mengasihi kamu. Bahkan dalam New Living Translation, next slide, dikatakan, I have always loved you. Saudara perlu dengar ini, masalah mungkin belum selesai, sakit mungkin belum sembuh, tapi saudara harus dengar ini, taruh di hatimu, ini janji Tuhan. I have always loved you. Aku selalu mengasihi kamu, kata Tuhan. Tapi kadang kita bertanya, bagaimana caranya Tuhan selalu mengasihi kami? Gimana bisa Tuhan selalu mengasihi kami? Gimana bisa kemarin karena kecerobohan saya kena masalah, gimana bisa Tuhan selalu mengasihi saya? Bagaimana caranya Tuhan selalu mengasihi saya? Slide sebelumnya dijelaskan, aku mengasihi kamu. Lalu umat Tuhan di kitab Malaiki, 1 slide sebelum ini, berkata, tetapi kamu berkata, kata Tuhan, dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami? Lalu Tuhan menjawab, bukankah Esau itu kakaknya Yakub? Demikian firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, ayat 3-nya, membenci Esau. Pegunungan Esau jadi sunyi sepi. Seperti padang gurun. Kujadikan seperti padang gurun. Ada apa dengan Esau dan Yakub? Esau anak sulung. Mewakili siapa Esau anak sulung? Yakub anak bungsu. Mewakili siapa Yakub anak bungsu dalam kisah ini? Roma 8 ayat 29. Boleh Pak Berry bacakan buat kita. Roma 8 ayat yang ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kata anaknya ganti Yesus, semua orang ganti saya, dan mereka ganti juga saya. Yuk kita baca sama-sama. Sebab saya yang dipilihnya dari semula, saya juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran Yesus. Kata anaknya ganti Yesus. Yesus. Supaya ia, Yesus, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Supaya saudara mengerti apa yang dikatakan di kitab Malaiki tentang Yakub dan Esau mewakili saudara dan saya. Yakub bicara tentang saudara yang bungsu, Esau bicara tentang Yesus yang sulung. Buka lagi ayatnya. Ketika umat Tuhan bertanya di Malaiki 1 ayat 2, bagaimana caranya engkau selalu mengasihi kami? Karena New Living Translation bilang, I have always loved you. Di tengah tantanganmu, di tengah masalahmu, di tengah urusan yang belum selesai, engkau perlu tahu kebenaran ini, bahwa Tuhan selalu mengasihi kamu. Kalau engkau bertanya, gimana caranya Tuhan bisa selalu mengasihi saya? Saya merasa nggak layak, saya merasa kurang sempurna, saya merasa kurang baik. Gimana caranya Tuhan selalu mengasihi saya? Di ayat 2-nya dikatakan, caranya adalah seperti ini. Aku telah membenci Esau dan mengasihi Yakub. Ayat 3 bilang, membenci Esau, sebab itu aku membuat pegunungan Esau jadi sunyi sepi, tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Kata membenci bahasa aslinya menolak Esau. Next slide. Menolak, menyakiti, melukai, meninggalkan Esau. Esau gambaran siapa?
Yesus. Karena Yesus di atas kayu salib telah ditolak. Karena Yesus di atas kayu salib telah disakiti, telah dilukai, darahnya tercurah, ada perjanjian darah. Yesus ditinggalkan supaya yang bungsu saudara saya diterima, diberkati, dipelihara, ditolong, dibuka jalan, dijawab doanya. I have always loved you, kata Tuhan. Aku selalu mengasihimu, aku selalu mengasihimu dengan kasih yang kekal. Amin. Ini perjanjian, ada darah yang tercurah. Yesus, jikalau di kisahnya Yakub dan Esau, ada domba yang disembelih nanti, kisahnya di sana. Nanti kita baca setelah ini. Tapi di perjanjian Yesus, Yesus sendiri domba Allah yang disembelih buat kita. Pegang dadamu, bilang, Tuhan selalu mengasihi saya. Karena Yesus sudah dikorbankan. Amin. Supaya saudara mengerti, Tuhan mau dari kitab Malaiki ini kita melihat kembali ke kisahnya bagaimana Yakub menerima berkat anak sulung. Coba saudara buka Kejadian 27 di Alkitab saudara, Kejadian 27, Alkitab bahasa Indonesia memberi judul perikop itu apa? Salah seorang baca buat saya. Ibu udah ketemu, Bu? Ada judulnya di atas Kejadian 27. Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung. Tadi Yakub gambaran siapa? Pegang dadamu, bilang gambaran saya. Amin. Esau anak yang sulung, gambaran siapa? Yesus. Nanti di situ ada Ishak. Ishak bapaknya Yakub. Itu gambaran bapak di surga. Jadi kalau saya boleh singkapkan nubuatannya, tadi kalimatnya gimana, Bu? Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung. Kamu diberkati Bapa di surga sebagai Yesus. Itu kisah yang ada di kisahnya Yakub dan Esau. Apa yang terjadi? Ishak sudah mulai tua. Ishak panggil Esau. Baca ayat 1-4. Ishak panggil Esau dan bilang begini, Esau, pergi berburu. Hewan yang kau dapatkan sembelih. Ada korban darah di sana. Setelah itu, kau buat, olah jadi makanan. Sajikan bagiku biar aku makan. Setelah aku makan, aku akan curahkan berkat kesulungan bagimu. Lalu berburulah Esau, pergi keluar rumah. Itu ayat 4. Ayat 5, Ribka, mamanya Esau dan Yakub, Ribka gambaran Roh Kudus, menuntun Yakub, yaitu saudara dan saya, bagaimana supaya bisa menerima berkat Bapa Sorgawi. Maka Ribka bilang, segera datang kepada ayahmu. Tapi Yakub bilang, bagaimana aku bisa datang dan minta berkat miliknya Esau? Ambil domba yang kita punya di peternakan, sembelih, ada darah yang tercurah, ambil itu, nanti aku mengolah bagimu, kata Ribka, nanti kau datang kepada ayahmu. Tapi karena kulitmu itu halus, suka pakai body lotion, anak mami kan, Yakub anak mami, Esau yang pergi berburu, Yakub anak rumahan. Kemudian mamanya bilang, jangan datang begitu saja pada ayahmu, pakai kulit bulu domba. Tapi bukan cuma pakai kulit bulu domba. Saya kemarin sering menjelaskan pakai kulit bulu domba. Ada domba yang disembelih, datang di hadapan Ishak sehingga dikenal seperti Esau, Yakub yang datang. Kita datang ke hadapan Bapa sehingga dikenal sebagai Yesus yang datang. Tapi Ribka menuntunnya supaya supaya Yakub memakai bajunya Esau. Coba next slide. Slide berikutnya. Oke, udah. Ini udah. Terus satu slide lagi. Silakan boleh dibaca Pak Beri. Kejadian 27 ayat yang ke-15. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau. Kepunyaan siapa? Gambaran siapa? Ingat kalau Esau gambaran siapa? Yesus, pakaiannya Yesus, identitasnya Yesus. Anak sulungnya, lanjut Pak, pakaiannya. Anak sulungnya, pakaian yang disimpannya di rumah, lalu disuruhnya lah dikenakan oleh Yakub, anak bungsunya. Supaya saudara hari ini tahu, waktu saudara percaya Yesus, saudara tidak lagi pakai identitasmu yang lama. Saudara pakai jubahnya Yesus. Next slide. 2 Korintus, pakaian indah milik Esau, anak sulung, Yesus dikenakan kepada anak bungsu kepada kita. Next slide.
supaya dia yang tidak mengenal dosa, langsung saya bacakan buat kita, dibuat menjadi dosa karena kita. New King James Version, bahasa Indonesia, supaya kita dibenarkan oleh Allah karena dia. Tapi kalau New King James Version jelas, supaya kita jadi become the righteousness of God. Kita jadi kebenaran Allah. Siapa kebenaran Allah? Yesus. Supaya waktu kita datang di hadapan Allah, kita jadi Yesus. Supaya Yakub datang di hadapan Ishak, Yakub jadi Esau. Amin. Kemudian Ishak bilang, Yakub mendekat sini, biar aku periksa Esau atau Yakub engkau. Ya, slide berikutnya. Nah ini dulu deh kita lihat. Dan kulit anak kambing itu dipautkan kepada kedua tangannya dan lehernya yang licin supaya berbulu. Ada domba, ada kambing yang disembelih. Ayat berikutnya, silakan Pak Berry baca. Ayat 21. 27 ayat 21. Lalu kata Ishak pada Yakub, datanglah mendekat anakku supaya aku meraba engkau. Apakah engkau ini anakku Esau atau bukan? Ada panggilan dari Bapa, datang kepadaku dan biar aku mencek engkau. Kemudian ayat 22. Kejadian 27 ayat ke-22, maka Yakub mendekati Ishak ayahnya dan ayahnya itu merabanya serta berkata, kalau suara Yakub, kalau tangan Esau. Waktu diraba, tangannya berbulu, tangan Esau. Oh iya, ini Esau. Waktu diraba, oh iya, kamu udah percaya Yesus, kamu sama seperti Yesus. Tapi suaranya, makanya kita perlu tingkatkan suara kita. Jangan suaranya keluhan, suaranya kecil hati, suaranya kecewa, suaranya tangisan. Tapi biarlah suara kita seperti suara Yesus. Amin. Suaranya masih suara Yakub. Tapi tangannya, tangan Esau. Lalu kemudian Ishak berkata, coba lebih dekat lagi, cium aku, dekap aku, supaya aku tahu engkau Esau apa Yakub. Kemudian ayat 27, saya suka nih, ayat 27. Kejadian 27 ayat 27, lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dicium ayahnya. Yakub mewakili siapa? Pegang dadamu bilang saya. Ishak mewakili siapa? Bapa sorgawi, amin. Lalu kita datang di hadapan Bapa sorgawi. Lalu apa yang terjadi? Ketika Bapa mencium bau pakaian Yakub, dia pakai pakaian siapa? Esau. Diberkatinya lah dia karena aroma Esau, karena baunya bau Esau. Supaya engkau hari ini percaya, setiap dirimu yang percaya Yesus setiap kali datang di hadapan Bapa di surga, Bapa di surga merabamu seperti Yesus. Bapa di surga mencium aroma Yesus ada di hidupmu. Bapa di surga tidak bisa tahan, akan curahkan berkat dan perkenanannya, kasihnya untuk doamu dijawab, harapanmu dikabulkan. Tepuk tangan yang dahsyat dan luar biasa buat Yesus. Next slide saya tulis seperti ini. Bapak mencium aroma Yesus. Pegang dadamu bilang, setiap kali saya datang ke hadapan Bapak di surga, saya yang percaya ada korban darah Yesus. Bapak mencium aroma Yesus. Saya dikenal sebagai Yesus. Sehingga Bapak mencurahkan berkatnya buat saya. Tuhan bilang, I have always loved you. Kamu bertanya bagaimana Tuhan selalu mengasihi saya. Yesus sudah mati di atas kayu salib bagimu. Kamu pakai jubah Yesus, kamu pakai tanda darah Yesus, maka kamu dikenal sebagai Yesus, maka kamu diberkati sebagai Yesus. Dan berkat anak sulung dicurahkan buat Yakub. Yakub bukan anak sulung, tapi dia dapat berkat anak sulung. Dituntun Ribka, dituntun Roh Kudus. Saya percaya kau dibawa Roh Kudus ke tempat ini, supaya kau berani datang di hadapan Bapa di surga. Punya iman, karena kalau engkau datang dengan pemahaman ini, saya percaya engkau datang bukan dengan keraguan. Karena orang ragu, orang bimbang, Alkitab bilang, jangan harap dapat apa-apa dari Tuhan. Tapi saya percaya ketika engkau tahu kebenaran ini memerdekakanmu. Engkau dapat datang dengan berani di hadapan Tuhan. Naikkan doamu dengan iman dan terjadilah sesuai imanmu. Imanmu memulihkan, imanmu menyembuhkan, imanmu memberkati, imanmu memutar balik keadaan. Amin. Ya, tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Sama-sama bilang, saya berkenan di hadapan Bapa. Oleh karena Yesus. Saya disayang selama-lamanya. Oleh karena Yesus. Amin. Yesus pegunungannya dibuat sepi Esau.
itu berkat punyanya Esau. Berkat yang ada di hidupmu punya Yesus. Tapi diberikan bagimu. Begitulah cara Allah mengasihimu. Lewat kebenaran ini Tuhan mau. Di tengah masalah, di tengah tantangan, di tengah usaha yang lagi turun, di tengah sakit yang belum sembuh, di tengah urusan rumah tangga yang belum beres, di tengah-tengah anak muda, masalah di masa mudamu, Tuhan mau engkau pegang pemahaman ini supaya engkau bisa hidup dan menikmati hidup. Amin. Hidup yang Tuhan beri di hidupmu bukan untuk hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam kecemasan, hidup dalam ketakutan. Hidup yang Tuhan beri dalam hidupmu, hidup untuk dinikmati. Amin. Yohanes 10 ayat 10 bilang, pencuri datang, mencuri sukacita, mencuri damai sejahtera, mencuri kebahagiaan, mencuri, membunuh, membuat kita stres, takut, cemas, gentar, membinasakan, membuat kita tidak melangkah, tidak kemana-mana. Tapi Yesus bilang, aku datang supaya kamu punya hidup dan hidup dalam segala. Amplified Bible, that they may have and enjoy life. Tuhan mau di 2025 di tengah masalah tantangan kamu bisa enjoy. How? Bagaimana caranya? Karena kita tahu Tuhan selalu sayang kita. Tuhan bilang, I have always loved you. Ya, tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Amin. Bilang kanan kirinya, Tuhan selalu sayang kamu. Jangan kecewa. Amin. Iblis seringkali maunya engkau percaya teriakannya, ancamannya. Tapi setiap kali iblis teriak di pikiranmu, bangun pagi, ingat ada utang belum dibayar, ingat ada sakit belum sembuh, ada urusan belum beres, dan ingatan itu membuatmu jadi gentar, jadi takut. Ingat Ulangan 23 ayat 5. Ulangan 23 ayat 5 bilang apa di sana? Yuk kita baca sama-sama. Pemain musik boleh siap-siap. Ulangan 23 ayat 5. Kalau sudah siap baca, katakan Tuhan Yesus baik. Bersama tim saya baca. 2, 3. Tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam, dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu. Karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Saya baca sekali lagi buat kita. Tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam. Next slide. Bileam artinya apa? Penghancur. Dia adalah nabi yang dibayar oleh Balak untuk mengutuki Israel. Tapi setiap kali dia mau mengutuki Israel, yang keluar dari mulutnya adalah ucapan berkat, bukan ucapan kutuk. Dia coba mengutuk, tapi dia tidak bisa mengutuk. Iblis coba mengutuk. Iblis coba meyakinkan lewat masalah yang terjadi di hidupmu, keadaanmu akan tambah buruk, ada kutuk di hidupmu. Iblis coba meyakinkan lewat masalah yang kau hadapi, keadaan akan tambah parah, tambah buruk, tidak akan tambah membaik. Dan ada kutuk di hidupmu. Tapi Tuhan tidak mau mendengarkan itu, dan Tuhan juga mau kamu tidak mendengarkan itu. Amin. Tuhan mau kamu tahu bahwa Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk menjadi berkat karena Tuhan Allahmu mengasihimu. Tuhan Allahmu mengubah tangisan jadi tarian karena Tuhan Allahmu mengasihimu. Tuhan Allahmu mengubah pintu yang tertutup jadi terbuka lebar buat hidupmu karena Tuhan Allahmu mengasihimu. Tuhan Allahmu telah mengubah yaitu sakit penyakit jadi kesembuhan karena Tuhan Allahmu mengasihimu. Karena Tuhan Allahmu mengasihimu. Karena Tuhan Allahmu mengasihimu. Haleluya, yuk tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat buat Yesus. Saya mau tanya, jawab jujur yang diberkati firman Tuhan. Amin. Saudara diberkati? Amin. Bilang kanan kirinya, Tuhan ubah kutuk jadi berkat karena Dia mengasihimu. Tapi praktikalnya gimana Pak Pendeta? Setiap kali saya lihat tantangan, setiap kali saya lihat masalah, praktikalnya gimana? Oh saudara, enak. Saudara disiapkan oleh gereja ini untuk selalu berkemenangan every moment. Gimana caranya? Saudara disiapkan perjamuan minyak urapan. Setiap kali iblis coba menakutimu, cepat-cepat ambil tubuh Yesus, darah Yesus. Mungkin kau gak hafal syahadatnya, tapi mungkin kau angkat tubuh Yesus dan bilang, Yesus sudah dibuat sunyi sepi pegunungannya. Yesus sudah dilukai supaya aku diberkati. Supaya ada jalan terbuka hari ini. Supaya aku ditolong hari ini. Supaya apa yang Tuhan rencanakan lewat kematian Yesus bisa mengasihi aku. Bisa selalu mengasihi aku. Terjadi.
darahnya tercurah, ada perjanjian darah. Perjanjian darah mengingatkanku bahwa Tuhan berjanji setia genapi janjinya. Abramnya tidur. Abram tidak buat janji apa-apa. Karena yang Tuhan butuh bukan janji kita. Yang Tuhan butuh percaya kita. Yang Tuhan butuh kamu tidur di atas janji Tuhan. Kamu istirahat di atas janji Tuhan. Dan janji Tuhan apa yang kita pegang hari ini? Tuhan janji, Malaiki 1 ayat 2, New Living Translation. Tuhan bilang, I have always loved you. Kita balik, you are always love me. Saya ulang, you are always love me. Yang butuh kekuatan, angkat tanganmu, ikuti saya sama-sama. You are always love me. Heavenly Father, you bilang, Heavenly Father, because of Jesus, you are always love me. Bapa di surga, oleh karena korban Yesus, darah Yesus, Engkau selalu pegang dadamu bilang, mengasihiku. Tutup matamu bilang, Engkau selalu mengasihiku. Yakinkan lagi sampai masuk ke hatimu bilang, Tuhan selalu mengasihi saya. Sungguh indahkah Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang angkat hati, angkat suaramu, nyanyikan respon imanmu. Sungguh indahkah Tuhan. Ilamata karabaya labasande, menara perlindungan. Ilamata karabaya labalabas, ilamata karabaya labas. Kau sumber kekuatan, kau sumber kekuatan bagi semua orang yang boleh sambil angkat tanganmu. Yuk jemaat saja angkat tanganmu. Sungguh bangkit berdiri katakan.